Terakhir, tim konstruksi, tukang-tukang ini. Kapan sih fungsinya ini, sangat berguna? Yaitu saat ada kerusakan di sungainya, alias airnya meluber. Kalau pembuluh darah itu kan ibaratnya sebagai analogi sungai nanti kan darahnya kemana mana gitu. Padahal darah ini dibutuhkan oleh tubuh. Jadi ada orang mati karena kehabisan darah, lukanya nggak keburu ditutup, misalkan luka parah, kena bacok, terus ketembak, itu tuh nggak bisa bergantung sama si tukang-tukang ini aja. Harus ada perban atau intervensi medis, harus ada perawatan dari dokter gitu. Nah, terakhir untuk trombosit ini sebenarnya materinya itu simpel aja ya. Ketika kita ngomongin trombosit, kita ngomongin fungsinya, ya kan? Jadi ada dinding sungai yang bocor, terluka. Nah, inilah kita sedikit lebih banyak dari si prajuritnya, 250.000 sampai 400.000 unit si tim konstruksinya, tukang lah, untuk menambal kebocoran tersebut, biar sungai tidak habis, kalau habis darahnya udah modal gitu kan. Nah, kita anggap trombositnya itu tukang kan, tukang. Ketika ada luka, nah dia sengaja memecah diri, push, pecahkan. Keluarlah trombokinase. Apa sih trombokinase itu biar gampang ingatnya? Trombo nase ditambahin. Itu kan kunci, ya kan? Kuncinya berupa apa? Ketambahan vitamin K dan ion kalsium. Ca itu kalsium ya. Jadi kan pas kita bahas plasma darah, ini nyambung materinya. Plasma darah ini mengandung salah satu ion itu kalsium, ya kan? Kita balik lagi, tuh. Kalsium. Sopo iki makan donat bakar pakai kelor. Makan, K-nya itu kalsium. Nah, selain itu ya, nanti juga fibrinogen juga bekuin darah kan, itu semua udah ada terkandung di plasma darah. Nah, tugasnya si trombosit ini, dia sebagai pemain kunci gitu. Playmaker lah kalau main bola tuh. Enzim ya. Enzim itu memperlancar semua proses kimia. Sama kayak main bola, ada playmaker. Misalkan ada Pedri. Pedri itu jadi, kalau ada Pedri pasti gol gampang gitu. Rafinya jadi gampang dapat bolanya, di posisi tinggal shooting. Nah, jadi namanya enzim itu dia playmaker kunci gitu, key passes. Biar apa? Biar di vitamin K dan ion kalsium ini bisa mengubah protrombin jadi trombin. Trombin inilah yang mengubah fibrinogen. Ingat, fibrinogen itu kan udah ada tadi di protein di plasma ya, plasma darah. Fibrinogen nanti jadi benang fibrin, benang-benang gitu, nanti ketutup. Jadi bukan benang jahitan yang dari dokter ya. Dalam darah kita juga udah ada mekanisme menutup luka pakai benang fibrin. Nah, fibrin ini dari fibrinogen. Fibrinogen ini bisa berubah jadi fibrin kalau ada trombin. Trombin itu dari protrombin. Protrombin bisa berubah jadi trombin ketika ada key passesnya. Pemain kuncinya adalah trombosit. Trombosit pecah mengeluarkan kunci key passes ya. Kuncinya akhirnya vitamin K dan ion kalsium yang terkandung di plasma darah bisa mengubah proton. Itulah trombositnya. Nah, langsung sekarang dari fungsi ini, kalau ada yang tidak berjalan nanti ada kelainan darah. Nah, ini kan ada 250.000 sampai 400.000 unit yang harus siap siaga ya si tukangnya. Kalau dia kelebihan namanya trombositosis. Tukangnya kebanyakan. Luka dikit langsung beku darahnya gitu kan. Padahal enggak. Saking kelebihannya mungkin ya. Ini enggak ada keterangan lebih lanjutnya. Kita anggap kondisi buruknya lah. Kelebihan banget. Digigit nyamuk aja langsung beku darahnya, nggak bisa ngalir lagi gitu. Padahal
kecil banget gitu. Tapi kebalikannya trombositopenia apabila jumlah trombosit kurang dari keadaan normal, kurang bahan buat nambal, artinya bocor terus gitu. Tapi selain ini ada lagi nih, khusus pembekuan darahnya, kelainan darah bukan karena kekurangan trombosit ya, tapi di sini hemofilia. Kata kuncinya hemofilia itu eh, kurang protein untuk pembekuan darah, bukan trombositnya. Trombositnya aman misalkan, nggak ada penyakit ini. Sorry, bukan checklist ya. Jumlahnya aman, jumlah trombo sesuai. Berarti ini bukan penyakit ini. Jumlah trombo sesuai tapi kok sekalinya luka bocor terus gitu darahnya. Berarti kemungkinan hemofilia. Karena ini penyebabnya beda lagi. Protein untuk pembekuan darah yang kurang gitu. Oke. Nah, ini yang aku jelasin tadi itu semuanya udah merangkum dari slide kamu. Udah merangkum dari slide kamu yang ini nih. Gitu. Kan plus kurang lebih udah kita bahas tadi. 7.000 itu kan tengah-tengah dari 5.000 sampai 10.000 gitu kan. Terus 50.000 sampai 400.000, 5 juta sampai 6 juta gitu. Udah selesai. Kalau Jejes udah menguasai semuanya, udah hafal semuanya, soal sesulit apapun udah bisa menjawabnya dengan berpikir sendiri. Oke, semoga sukses kuisnya.